Halo semuanya, PTTH Dunia 1000 Besar akhirnya update lagi nih. Sekarang sudah masuk ke episode 55. Langsung saja, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke cerita utamanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan tiba di ruang tersembunyi di balik gua dan menemukan sebuah peti mati misterius. Di sana, dia menghadapi manusia serigala yang telah terluka parah. Saat diancam, makhluk itu menolak bekerja sama dan memilih menyerang dengan kekuatan jiwa terakhirnya. Namun Xiaoyan berhasil membakar dan menyerap sisa jiwanya, meningkatkan kekuatan mentalnya. Dua taring hitam dan putih yang menyimpan jiwa berbeda nyaris membuka peti mati itu. Namun Xiaoyan berhasil menghentikannya dan menyimpannya. Dari ukiran dan petunjuk, dia menyadari taring itu adalah kunci, dan manusia serigala tadi hanyalah penjaga. Saat taring dimasukkan ke peti, sebuah pilar cahaya hitam terbuka dan menyeret Xiaoyan serta Raja Naga Emas ke dalam dimensi terisolasi. Di sana, mereka menemukan ruang luas misterius yang dipenuhi kabut merah jahat dan aura naga kuno. Xiaoyan menyelidiki sumber kekuatan dan menemukan bola cahaya raksasa. Ternyata, itu adalah jiwa naga kuat yang telah terkurung selama ribuan tahun. Merasa terancam oleh kehadiran manusia, entitas itu bangkit dan menyerang. Serangan dari dalam bola cahaya tampak sepele, hanya sebuah ayunan ringan. Namun begitu energi merah gelap itu menyambar ke arah Xiaoyan, ia langsung menyadari kekuatan dahsyat yang tersembunyi di baliknya. Tanpa ragu, ia mengayunkan penguasa api kuno di tangannya. Semburan cahaya berbentuk bilah api membumbung tinggi dan menyambut serangan itu di udara. Kedua kekuatan saling bertabrakan, menimbulkan ledakan besar disertai cahaya menyilaukan. Energi liar dari benturan itu bergetar, namun saling meniadakan sebelum menyebar lebih jauh. Xiaoyan menatap bola cahaya aneh itu dengan dingin. Senior langsung menyerang tanpa alasan. Bukankah itu merendahkan kehormatanmu? Mengapa kau begitu membenci manusia? Tubuhnya berkedip, diselimuti cahaya perak. Dalam sekejap ia telah berpindah puluhan meter jauhnya menghindari serangan lanjutan. 3 bayangan samar tertinggal di udara. Jejak dari gerakan cepat teknik 3000 petir yang dipaksakan ke batasnya. Tidak kusangka kau menguasai teknik gerakan setinggi itu. Ia mulai menyadari bahwa meski kekuatan Xiaoyan belum cukup mengancam, kecepatannya nyaris mustahil untuk disentuh. Setiap serangan kuat justru berhasil dihindari dengan lihai. Baiklah. Sudah ribuan tahun tak ada manusia yang masuk ke sini. Anggap saja aku berbincang sebentar sebelum kau mati, agar kau tahu alasan kematianmu. Suasana menjadi hening, hanya suara berat dari bola cahaya yang mengisi ruang itu. Tempat ini adalah ruang rahasia dalam hutan mayat gelap. Tapi tahukah kau, ruang ini justru diciptakan oleh manusia sepertimu. Nada suara itu mulai meninggi, memancarkan kebencian yang telah dipendam lama. Dulu, kalian manusia membujukku ke tempat ini dengan dalih akan membantuku melewati tribulasi petir. Tapi saat aku tiba, mereka berkhianat, mengurungku di ruang buatan ini. Sudah 1000 tahun aku terpenjara. Gemas suaranya mengguncang udara, penuh amarah dan dendam. Bangsamu sungguh keji, mengkhianatiku demi kepentingan mereka. Mereka bahkan ingin menjadikan jiwaku sebagai roh pedang, dikurung dalam sepotong logam busuk yang mereka sebut pedang abadi. Xiaoyan menjawab, mungkinkah karena kau pernah melakukan pembantaian? Mengapa kau begitu percaya manusia akan membantumu melewati tribulasi petir? Tawa marah menggema dari dalam bola cahaya. Omong kosong, mereka hanya ingin menjadikan jiwaku budak, tapi mereka gagal. Tubuhku memang dihancurkan, namun jiwa nagaku tidak mudah dilenyapkan. 3 orang manusia bertarung melawanku di sini. 1 tewas, 2 terluka. Lalu mereka melarikan diri dengan panik, meninggalkan pedang itu. Awalnya aku ingin menghancurkan pedang busuk itu, tapi entah terbuat dari apa, aku bahkan tak bisa memecahkannya. Tapi hari ini, membunuhmu jauh lebih mudah dibandingkan menghancurkan benda itu. Cahaya merah dari bola itu memancar keras. Lalu wujud aslinya muncul. Seekor naga api raksasa muncul, panjangnya puluhan meter. Mulutnya menganga dengan ancaman yang mengguncang langit. Sorot matanya memancarkan cahaya merah menyala. Tubuhnya meliuk liar di udara. Xiaoyan tetap berdiri tenang. Api susu putih dari tubuhnya menyala terang dan membungkusnya dengan kekuatan murni. Meskipun jiwa naga itu menyimpan kekuatan menakutkan, Xiaoyan tidak takut. Ia telah ditempa oleh 22 jenis api surgawi. Jika ia takut akan api naga ini, maka gelar kaisar api tak layak disandang. Kedua jenis api bertabrakan di udara. Nyala merah tua beradu dengan cahaya putih susu, menciptakan dentuman dan percikan memukau. Xiaoyan mengangkat tangan, energi jiwanya melesat ke angkasa. Amarah langit Huangguan. Dengan teriakannya,
Kekuatan jiwa yang luar biasa menghantam langsung ke arah kepala naga, titik terlemah dari pertahanannya. Tubuh naga itu bergetar hebat, raungan panjang keluar dari mulutnya seperti hendak merobek langit. Pada saat itulah Xiaoyan melihat ada lapisan energi samar yang mengalir di permukaan tubuh naga. Raja Naga Emas menyipitkan matanya dari kejauhan. Ia bergumam pelan seolah menilai sesuatu dengan penuh minat. Perisai naga. Tatapannya tetap terkunci pada sosok di kejauhan yang sedang mengaktifkan teknik itu. Itulah perisai naga, sebuah teknik pertahanan langka milik klan naga. Lapisan pelindung energi yang menyelimuti permukaan tubuh itu hanya bisa dikuasai oleh naga-naga elit yang telah mencapai tingkat tertentu. Senyum tipis tersungging di wajah Raja Naga Emas. Menarik, kekuatan sekuat ini akan sangat cocok menjadi roh penguasa. Namun meski rasa tertariknya mulai tumbuh, Raja Naga Emas tetap tidak bergerak. Dia hanya mengamati dari balik kabut, tidak tergesa untuk campur tangan. Dalam hatinya, ia ingin menilai lebih jauh seperti apa sebenarnya karakter naga itu. Perisai naga dan kekuatan jiwa Xiaoyan yang ganas bentrok hebat. Dua energi berbeda sifat bertabrakan, menimbulkan gelombang yang mengguncang udara. Tubuh naga itu bergetar keras, lalu mengecil drastis. Matanya yang dipenuhi keterkejutan menatap Xiaoyan. Manusia, kekuatan apa itu barusan? Mengapa mampu langsung menyerang inti pikiranku? Suara naga itu penuh kemarahan dan ketakutan. Xiaoyan menjawab dengan senyum dingin. Senior menyerang tanpa alasan. Aku hanya menggunakan caraku melawannya. Api di sekelilingnya menyatu, membentuk jaring api putih raksasa di udara. Gelombangnya meluas ke segala arah, menyelimuti langit-langit ruang itu. Naga itu kembali mengecil hingga hanya 10 meter. Ia memandangi jaring api yang penuh tekanan dengan tatapan bingung dan terancam. Tubuhnya menukik turun, hendak menghindar dari jaring api. Xiaoyan segera menyusul. Kecepatannya tak kalah. Begitu mereka terus turun ke bawah, suhu udara makin meningkat drastis. Xiaoyan mulai merasakan hawa panas yang menyengat, tapi naga itu justru terlihat makin bersemangat. Di bawah sana, terbentang mulut kawah yang dipenuhi magma menggelora. Sumber panas yang membuat ruang itu seperti neraka. Xiaoyan mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki tempat itu, tapi tak menemukan satupun tanda kehidupan. Ia langsung menyadari tujuan naga itu, tapi untuk mencegahnya sudah terlambat. Naga ini pasti dulunya adalah naga api. Kekuatan naga itu mulai meningkat pesat, tapi naga itu tidak menyadari di tempat seperti ini, kekuatan Xiaoyan justru berada pada puncaknya. Ini adalah medan perang yang sempurna bagi Kaisar Api. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba berhenti di udara. Seketika, cahaya berwarna putih susu meledak dari tubuhnya, memancarkan suhu tinggi yang begitu hebat, seolah-olah matahari berada tepat di atas kepala. Di bawah sinar api itu, ia perlahan mulai melihat lebih jelas permukaan tanah di bawah kakinya. Matanya menatap tajam ke arah jiwa naga yang masih melayang di bawah. Tiba-tiba, ia menangkap kilau cahaya aneh yang memantul dari balik bebatuan di dekat dasar kawah. Segera, ia mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki lebih dalam. Cahaya yang terpencar dari benda itu sangat menyilaukan, hingga matanya tak sanggup menatapnya langsung. Tapi dalam lautan jiwanya, wujud benda itu terlihat jelas dan nyata. Sebuah pedang panjang dengan bentuk kuno, tertancap di dinding batu kawah yang keras. Hanya setengah bagian bilahnya yang menyembul keluar, namun cahaya merahnya yang memancar tampak mencolok dan janggal. Mungkinkah inilah pedang yang disebut-sebut oleh jiwa naga tadi? Pedang abadi yang dahulu hendak dijadikan wadah bagi jiwanya. Meski Xiaoyan tidak terlalu menekuni seni senjata, ia tahu bahwa jika sebuah pedang bisa disebut pedang abadi, berarti senjata itu telah ditempa dengan kekuatan seorang dosian sejati. Sebuah pedang semacam itu akan menjadi peningkatan kekuatan yang luar biasa baginya. Di atas pedang abadi, konon masih ada tingkatan pedang ilahi. Legenda menyebutkan bahwa di 7 dunia terdapat peringkat senjata legendaris. Ada 16 senjata ilahi di dunia manusia, dan masing-masing memiliki kemampuan untuk menelan langit dan melahap bumi. Dunia hantu memiliki 10 senjata jahat dan 10 senjata penguasa di dunia iblis. Singkatnya, setiap dunia memiliki pusaka senjatanya sendiri. Sementara itu, di bawah sana, jiwa naga masih menari-nari di dalam kawah magma yang menyala-nyala. Tubuhnya terus membesar, kekuatannya meningkat drastis. Gelombang aura liar mendadak menerobos lapisan pertahanan api putih susu yang dibuat Xiaoyan. Dalam sekejap, tekanan itu menekan aura kuat Xiaoyan, membuatnya sedikit terguncang. Raungan keras menggema saat tubuh naga itu mencapai panjang lebih dari 50 meter. Wujudnya menjulang angkuh seperti sosok dewa dari langit. Tatapan mata merah menyala itu menatap lurus ke atas. Lalu suara menggelegar keluar dari mulut raksasanya. Manusia, kau terlalu berani melangkah ke tempat ini.
cakar naga menghantam udara, dan sebuah ekor api raksasa melesat menuju Xiaoyan, membelah langit dengan kekuatan menghancurkan. Ledakan terjadi seketika. Gelombang panas membentuk lautan api raksasa, memerangkap Xiaoyan di dalam lingkaran api selebar puluhan meter. Senyum puas terpancar dari mata naga itu. Tubuhnya melesat naik. Ekor merah membara berputar dan menebas ke arah Xiaoyan tanpa jeda. Jelas ingin menamatkan pertarungan dengan satu pukulan telat. Namun Xiaoyan tetap tenang. Di tengah kobaran api, ia mengangkat penguasa api kuno dengan ringan. Cahaya api putih susu menyelimuti tubuhnya, menari-nari di tengah lautan magma yang merah menyala. Di balik semua itu, siapapun bisa melihat bahwa kekuatan api yang menyelimuti tubuhnya jauh lebih unggul daripada api yang mengisi kawah. Namun ia menyembunyikan kekuatannya dengan cermat, membuat jiwa naga tidak menyadarinya. Di saat yang sama, Xiaoyan mengaktifkan mantra api, menyerap energi api dari sekitar secepat mungkin. Dalam sekejap, dokinya yang luar biasa mulai dipenuhi oleh gelombang energi murni, bersiap untuk menghadapi musuh yang tak biasa ini. Senyuman dingin mengembang di wajah Xiaoyan. Penguasa api kuno di tangannya bergetar, memancarkan bilah api yang mengerikan. Ia langsung melayangkan tebasan ke arah ekor raksasa naga yang menyapu dari bawah. Tubuhnya berkilat, mengaktifkan 3000 petir, dan berpindah sejauh 80 meter dalam sekejap, menghindari serangan tersebut sepenuhnya. Dia kembali berdiri di udara. Api putih susu terus membara di sekujur tubuhnya. Tatapannya dingin, mengarah lurus pada naga itu yang mulai terengah oleh perlawanan sengit tadi. Di bawah sana, pedang abadi yang tertancap di batu seperti dilindungi oleh keberadaan naga ini. Xiaoyan menyadari bahwa satu-satunya cara untuk memilikinya adalah dengan mengalahkan naga tersebut. Berdasarkan perkiraannya sebelumnya, kekuatan naga itu setara dengan puncak Dodi. Hanya saja tubuh fisiknya telah hancur, sehingga kekuatannya menurun drastis. Namun dia tetap waspada. Mengapa naga ini bersikeras menuju tempat ini? Xiaoyan mengatakan, tak kusangka tubuh aslimu adalah seekor naga api. Tapi mengapa kau terus memaksakan diri menuju tempat ini? Raungan marah menggema dari mulut sang naga. Manusia, berhenti mengatakan omong kosong. Kau sudah tahu rahasia tempat ini, maka jangan berharap keluar hidup-hidup. Di tempat ini, aku adalah penguasanya. Aku bisa melakukan apapun sesukaku. Tak ada yang bisa menghentikanku. Dengan raungan itu, tubuh raksasanya mengepak di udara. Cakar naga berputar, memanggil puluhan pilar api dari dasar kawah. Gelombang itu membentuk formasi sihir api yang mengepung Xiaoyan dari segala arah. Xiaoyan sedikit terkejut, lalu ia bergumam. Jadi begitu, api kawah ini sebenarnya bisa ia kendalikan. Meski tidak takut, Xiaoyan tetap mengakui kemampuan seperti ini belum pernah ia kuasai. Bahkan sebagai seorang kaisar api, naga itu membuka mulutnya lebar. Dari dalam rahangnya dan dasar kawah, dua pusaran api raksasa muncul dan menggulung bersamaan menuju Xiaoyan. Tekanannya sangat kuat, dan suhu panas dari segala arah hampir melelehkan segalanya dalam sekejap. Tubuh Xiaoyan langsung dibanjiri keringat. Ia dengan cepat memanggil 9 lapis pertahanan doki untuk menahan serangan itu. Saat memusatkan kekuatan jiwanya, dia segera menyadari bahwa kekuatan naga telah meningkat tajam, jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Tanpa ragu, ia mengerahkan mantra api. Lapisan-lapisan energi putih susu menyatu dan berubah menjadi badai api yang langsung menghantam naga. Namun naga itu membalas dengan semburan api naga yang sangat merusak. Xiaoyan tetap tenang. Dia mengangkat kedua tangannya, memusatkan api putih susu ke telapaknya, membentuk pusaran kekuatan yang berputar cepat. Tatapannya tajam dan senyum tipis muncul di wajahnya. Dua nyala api dari jenis berbeda ia satukan. Tabrakan keduanya memicu ledakan besar yang mengguncang udara. Dengan seluruh kekuatannya, Xiaoyan mengangkat penguasa api kuno ke atas. Dalam satu tarikan nafas, seluruh dokinya meledak dan menciptakan gelombang kejut berwarna merah gelap yang langsung menghantam tubuh naga. Sebenarnya, naga itu bisa saja menghindar. Namun karena arogansinya, ia memilih untuk menahan serangan itu. Keputusan itu menjadi kesalahan besar. Raungan kesakitan menggema di langit. Tubuh naga terpental dan menghantam dasar kawah dengan keras. Perisai naga miliknya hancur seketika, tapi Xiaoyan juga terkena dampaknya. Api putih susu yang menyelimutinya langsung meredup. Serangan tadi menguras banyak energinya. Dia menatap ke bawah, mengamati tubuh naga yang tergeletak. Serangan itu memang menghancurkan gelindungnya, tapi belum menyentuh inti jiwanya. Xiaoyan masih bisa merasakan bahwa naga itu belum kalah. Energinya masih ada dan perlahan mulai pulih. Roh naga yang bahkan 1000 tahun lalu tak berhasil dibunuh oleh 3 ahli tingkat atas.
Jika 3 ahli masa lalu saja hanya bisa menghancurkan tubuh fisiknya, maka aku pun tidak bisa mengandalkan kekuatan fisik biasa untuk menaklukkannya. Xiaoyan menunduk sejenak. Cahaya api putih samar muncul di antara jemarinya. Aura kuat mengalir dari telapak tangannya. Itu adalah kekuatan jiwanya, senjatanya yang paling tajam kali ini. Dari pertarungan tadi, aku bisa menyimpulkan satu hal. Jiwa naga ini lemah terhadap serangan jiwa. Kalau memang ada peluang untuk menghancurkannya, maka hanya dengan kekuatan ini. Di saat bersamaan, cahaya api yang melingkupi tubuh naga mulai menguat. Jiwa naga itu kembali bangkit ke udara. Kekuatannya pulih seketika. Dia mengangkat kepala dan menatap tajam ke arah Xiaoyan. Suaranya bergemuruh keras dan penuh amarah. Manusia, ternyata aku meremehkanmu. Bukan hanya kau memiliki teknik tubuh yang aneh, tapi juga menguasai api yang luar biasa kuat. Menarik, sangat menarik. Tatapan roh naga berubah. Pandangannya kini bukan hanya marah, tetapi juga dipenuhi keserakahan. Ia menatap api putih susu yang membara di tubuh Xiaoyan. Api itu bahkan lebih kuat dari api yang tersegel di dasar gunung. Tempat ini dulunya dibuat oleh seorang dewa pejuang sebagai segel. Tapi 3 manusia bodoh itu tak tahu bahwa aku, roh naga sejati, mencintai api. Api bukan menyegelku, tapi memperkuatku. Sekarang, kekuatanmu, aku menginginkannya. Nafasnya semakin berat, aura panas di tubuhnya membuncah. Ayo, tunjukkan semua yang kau miliki. Aku sudah mengatakan, tak seorang pun bisa membunuhku di sini. Wajahnya menyeringai garang. Api menyelimuti tubuh naga itu seperti jubah iblis. Meski aku hanya roh, membunuhmu tetap seperti membalikan telapak tangan. Tapi karena kau manusia pertama yang sampai sejauh ini, aku akan menikmati saat tubuhmu kehabisan kekuatan, lalu perlahan menghancurkanmu. Melihat itu, Xiaoyan hanya menyipitkan mata. Suaranya dingin. Aku tidak percaya aku tak bisa menundukkanmu. Dengan gerakan cepat, dia mengangkat penguasa api abadi. Kilatan cahaya menyelimuti seluruh tubuh senjata itu. Dalam sekejap, sebuah tebasan besar meluncur dari langit, seolah membelah bumi, mengarah lurus ke tubuh naga. Roh naga meraung. Cakar depannya membentuk pusaran kekuatan sebelum menghantam serangan itu. Di saat yang sama, dari mulut besarnya, semburan api biru meluncur seperti ular hidup, menyambar ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan menyipit tajam. Di telapak tangannya, api putih susu mengerikan menyala. Ia melayangkan satu tamparan, langsung menyambut serangan api itu. Bung! Tubuhnya berkelebat, berpindah posisi. Kini, dia berada tepat di atas kepala naga itu. Di udara, 22 jenis warna api menyelimuti tubuh Xiaoyan. Cahaya itu meluap, menyelimuti seluruh ruang pertarungan. Api di sekeliling langsung teredam. Dipaksa tunduk oleh dominasi Xiaoyan. Matanya bersinar 22 cahaya api. Kekuatan jiwanya pecah, menyerbu langsung ke dalam inti roh naga dan menghantam pusat kesadarannya. Di saat itu, tubuh Xiaoyan memancarkan aura ilahi yang tiada tanding. Seolah ia bukan lagi manusia, melainkan dewa api yang turun dari langit. Roh naga meraung, tubuhnya bergetar. Tapi tiba-tiba, serangan jiwa menembus pertahanannya. Cahaya tak kasat mata menghantam langsung pusat otaknya, meluluh lantakan kesadarannya. Suara jeritan roh naga mengguncang ruang pertarungan. Tubuh besarnya meledak, terurai menjadi kabut merah yang berpendar dan berkedip tak menentu. Ceritanya yang memilukan menggema. Xiaoyan tetap diam. Kekuatan jiwanya kembali mengalir. Kali ini lebih deras, lebih brutal. Saat ini, Xiaoyan hanya ingin menghancurkan kekuatan jiwa naga itu dalam satu tarikan nafas. Agar tujuannya membunuhnya tercapai, ia tidak ingin memberi roh naga waktu untuk pulih. Jiwa naga yang tersisa kini hanya cahaya merah sebesar 1 zam. Terbang ke sana kemari mencoba melarikan diri. Namun ia tidak tahu, kekuatan jiwa Xiaoyan menembus ruang dan waktu. Tak peduli kemana ia terbang, itu semua sia-sia. Hentikan! Hentikan! Suara dari cahaya merah terdengar bergetar. Tangisan, kemarahan, ketakutan, semuanya bercampur. Kekuatan apa ini? Hentikan! Mata Xiaoyan menyipit. Dia menimbang, apakah ini hanya akting atau si naga benar-benar menyerah. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menarik kembali kekuatan jiwanya. Tatapannya dingin. Aku berhenti menyerang, tapi ingat, jika kau bohong, aku akan mencabik-cabikmu tanpa ampun. Namun belum semat kalimat itu selesai, cahaya merah itu melesat dan melingkupi tubuh Xiaoyan. Seketika, roh naga muncul di depannya. Mulutnya menganga besar, lalu menelan tubuh Xiaoyan bulat-bulat. Kau memang kuat, bahkan lebih kuat dari manusia yang dulu datang ke sini. Suaranya dipenuhi kebencian, tapi aku membenci manusia.
Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Sekarang, aku akan melelehkan tubuhmu dalam api neraka. Mulut naga itu menutup rapat dan api panas membara muncul dari dalam tenggorokannya. Namun di saat berikutnya, tubuh Xiaoyan berubah menjadi asap putih dan lenyap. Yang ditelan hanyalah bayangan, sebuah teknik cloning tingkat tinggi milik Xiaoyan. Dari kejauhan, aura Xiaoyan muncul kembali. Kali ini matanya dipenuhi murka. Tanpa ragu, kekuatan jiwanya kembali dilepaskan. Namun sekarang, kekuatan itu lebih liar, lebih mengerikan. Gelombang tak kasat mata menembus udara, langsung menghantam pusat saraf naga. Roh naga itu meraung kesakitan, ketakutan, tak berdaya. Dia mencoba terbang menuju Xiaoyan, namun terlambat. Xiaoyan mengangkat tangannya, dalam genggamannya muncul sebuah bunga teratai kecil, indah dan menyilaukan. 22 warna menyelimuti kelopak-kelopaknya, dan aura penghancur yang mengerikan memancar dari intinya. Dia berkata pelan, "Teratai pemusnah." Dengan satu gerakan ringan, bunga itu melesat dan mengarah langsung ke jantung roh naga. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.